Yang makan bergizi gratis diuji coba di sejumlah sekolah, lantas timbul pertanyaan kapan realisasinya. Kita bahas malam ini bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring dengan Mas Derajat Wibowo, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, selaku juga tim ekonominya. Kemudian juga dari Ibu Rahmanida Nuzrina, dosen dan juga peneliti Universitas Esa Unggul Jakarta. Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum. Sehat selalu keduanya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. selamat malam. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat selalu keduanya. Di tengah hype yang cukup tinggi tadi kita ikuti perkembangan terbaru di Magelang Jawa Tengah, pembekalan. Tentu ada pemaparan soal makan bergizi gratis juga nanti di sana diberikan kepada Wakil Menteri dan juga Menteri setelah Kabinet Perdana digelar kemarin, Mas Derajat. Saya mau ke Mas Derajat terlebih dahulu. Mas Derajat, realisasinya kapan ya setelah uji coba dilakukan di sejumlah sekolah yang ada di Jakarta untuk makan bergizi gratis, Mas? Realisasinya secara ofisial nanti pada bulan Januari, awal Januari 2025. Karena memang tanggal 1 kan libur ya, jadi mungkin tanggal 2, karena kan memang anggarannya itu baru tersedia untuk di APBN 2025. Untuk APBN 2024 belum ada anggaran untuk makan siang bergizi. Tapi seandainya ada SAL ya, sisa anggaran lebih, mungkin akan dipakai juga untuk beberapa tempat gitu. Tapi secara ofisial semuanya pada bulan Januari tahun 2025. Sekarang yang dilakukan oleh Prof. Dadan sebagai Ketua Badan Gizi Nasional itu adalah mempersiapkan lembaganya, personelnya, dilakukan perekrutan, kemudian SOP-nya disusun, kemudian juga pusat-pusatnya disiapkan, karena nanti akan disiapkan beberapa pusat, jumlahnya mungkin masih bisa berubah, tapi sementara ini yang diperkirakan adalah 30.000 pusat, di mana di situ nanti mereka yang akan melakukan pengadaan makannya, kemudian melakukan pelaksanaan semuanya lah, itu ada di pusat-pusat. Tapi Oke. manajemennya, pengelolaannya, pengendaliannya itu ada di Badan Gizi Nasional. Baik, tentu ini menggunakan APBN nanti di 2025 ya, Mas Derajat. Dikhawatirkan akan Ya, jebolkah nanti di APBN 2025 atau memang sudah tersedia anggaran 71T ini, 71 triliun rupiah untuk alokasi berapa sekolah ya di 2025? anggarannya sudah tersedia di APBN 2025, Hmm. tapi kan kalau program ini dilaksanakan 100%, itu kan butuh anggarannya sekitar 500 triliun ya. Hmm. Jadi 71 triliun dikurangi biaya operasional, seperti misalkan untuk menggaji mereka-mereka yang akan ditempatkan di pusat-pusat logistik yang di daerah itu, ya mungkin barang 13% dari sekolah di Indonesia yang akan tercover, karena itu diprioritaskan di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan termiskin ya. Ya di daerah itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Mudah-mudahan di tahun kedua pada tahun 2025 itu sudah bisa diperluas, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang lebih singkat itu bisa 100%. Tapi 100% artinya itu memang mereka yang layak gitu ya. Sekolah-sekolah kaya yang Ya. yang biaya pendaftarannya mungkin sampai puluhan juta, itu tentu mereka bisa mengatur sendiri untuk makan siang bagi siswanya. Oke, ini akan dimulai 2025 Januari begitu ya, Mas Derajat, kuartal 1 Ya, tanggal sudah 2 masuk. lah. Bagaimana kemudian nanti penyediaan vendor, kemudian tanggung jawab seperti yang kata tadi ini diatur oleh pusat. Tentunya ada petugas yang diterjunkan khusus dari Badan Gizi Nasional atau memang dari pihak sekolah? Eh, dari petugas yang diterjunkan saya nggak tahu jumlahnya itu, apakah nanti 2 atau 3 atau 5 di setiap pusat, itu masih digodok ya. Mereka yang nanti akan koordinasi dengan sekolah, tentu mereka akan mencari vendor lokal gitu ya, dan juga pengadaan menunya itu tentu disesuaikan dengan kondisi lokal ya. Jadi misalkan kalau di satu daerah
itu daging itu susah, ya tentu tidak daging dulu, mungkin telur dulu atau apa dulu begitu ya. Nah, nanti dagingnya baru dilakukan pengadaan mungkin di tingkat provinsi baru didistribusikan. Jadi dagingnya mungkin nanti pada hari-hari tertentu. Poinnya adalah Ya. semuanya disesuaikan dengan kondisi lokal, supply chain lokalnya, kesiapannya bagaimana, apalagi kan kita baru prioritaskan di daerah yang terluar misalkan atau tertinggal itu kan mungkin aksesnya agak susah ya. Jadi semuanya akan disesuaikan dengan kondisi setempat lah. Ya, disesuaikan dengan kondisi setempat. Kalau kita sesuaikan kondisi yang ada di salah satu SD 03 Menteng, Jakarta Pusat, Mas Derajat, kita ambil contohnya tadi kita himpun ya, kita putarkan informasi awal. Untuk menu yang disediakan ada nasi teriyaki, kemudian ada capcay, termasuk susu UHT. Artinya dari satu daerah dengan daerah lain ini berbeda ya. Kan ada juga informasinya susu ikan, Mas Derajat. Berbeda. Ah, Berbeda jelas itu kalau di Menteng teriyaki gampang tapi kalau nanti di ujung di NTT atau di ujung di atau bahkan di ujung di Banten mungkin susah oke. untuk cari teriyaki ya Hmm, tapi yang jelas akan ada kalau susu ikan saya rasa itu lebih mispersepsi ya mengenai susu ikan oke. susu itu yang apa masuk dalam dalam konsep kita itu adalah susu nabati susu Baik. dari mana susu dari sapi, ya, Hmm. bahkan susu kedelai pun itu mungkin lebih tambahan begitu ya. Susunya ya susu sapi karena memang kita melihat itu yang lebih tepat secara gizi untuk anak-anak sekolah gitu ya. Baik, saya langsung tanyakan ukuran gizi apa yang ideal rasanya untuk satu porsi makanan kepada para generasi penerus bangsa kita, Bu Rama. Ini kan juga sudah dilakukan ya kunjungan kerja ke sejumlah negara Pak Prabowo untuk melihat simulasi dari makan bergizi gratis. Apa yang bisa Anda tangkap dari kunjungan kerja tersebut yang bisa kita terapkan di tanah air? Kalaulah tadi menu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, apakah ini sudah layak tentunya dilakukan atau bagaimana? Ada saran tidak dari Anda, Bu Rama? Baik, kalau kita bicara mengenai masalah school program ya atau makan siang gratis di sekolah untuk anak-anak itu sebenarnya memang kalau di luar negeri di negara-negara berkembang seperti Jepang gitu ya Hmm, itu memang sudah tidak asing lagi. Jadi memang mereka itu mempunyai program bahwa anak-anak sekolah dasar terutama ya untuk usia 6 sampai 12 tahun itu ada makan sekolah, makan siang bersama di sekolah hmm, gitu. Jadi dan itu pun juga sudah menjadi salah satu program dari World Food Program sebenarnya. Jadi bukan hanya di negara berkembang, tetapi di negara-negara maju, tapi di negara-negara berkembang seperti di Afrika, di Asia Selatan itu juga akhirnya menjadi program andalannya dari World Food Program gitu. Artinya hmm, memang kalau kita bicara dari sisi gizi, apa namanya makan siang untuk anak sekolah itu memang bisa menyumbangkan sekitar 30% dari kebutuhan gizi anak sekolah gitu. hmm. Saya rasa kunjungan kepada beberapa negara dan beberapa apa namanya yang sudah menyelenggarakan program itu bisa menjadi satu refleksi untuk program ini sebenarnya. Nah, kalau bicara kecukupannya, memang seharusnya kalau dari sisi gizinya, apa namanya asupan zat gizinya, Mhm. harusnya makan siang itu memenuhi 25% sampai 30 dari kecukupan energi dan zat gizi harian dari anak. Jadi kalau misalnya satu hari itu anak membutuhkan 1.900 sampai 2.000 kalori, let's say, Hmm. berarti satu makan siang itu harus terdiri dari minimal 500 sampai 700 kalori Hmm. yang harus dipenuhi dari sumber karbohidrat, sumber asam lemak esensial, sumber proteinnya, sayur-sayurannya, dan buah-buahannya juga. Jadi harus lengkap gitu. Hmm. Nah, ini yang mungkin bisa dijadikan acuan, artinya jangan sampai makanan ini menjadi sekadar makanan saja, tapi nanti takutnya nanti tujuannya yaitu memperbaiki asupan gizi dari anak sekolah ini tidak tercapai. Satu porsi di berapa sih idealnya, Bu Rama? Kita tentukan dulu Jakarta. Ini idealnya berapa ya satu Hmm. porsi makanan memenuhi gizi tadi yang seperti Anda katakan? Kalau kita bicara makanan menu ya, Hmm. menu nasi dengan lauknya, Hmm. satu porsi itu bisa nasi itu 150 gram, Oke. lalu nanti misalnya kita telur ya, Hmm. telur lah program dari proteinnya telur. Hmm. Itu bisa satu butir telur, lalu boleh ditambahkan kalau ada protein nabati lainnya,
Misalnya satu potong tempe atau satu potong tahu, atau bisa dicampurkan ke dalam sayurannya, serta 75 gram sampai 100 gram sayuran, lalu bisa ditambahkan satu buah potong. Misalnya satu buah potong pepaya, satu melon, atau satu buah jeruk, serta jangan lupa air putihnya. Nah, itu sih dengan seperti itu rasanya sudah cukup untuk memenuhi 500 sampai 700 kalori untuk makan siang anak sekolah. Itu kalau dirupiahkan berapa kira-kira Bu Rahma? Apakah berkisar di angka 20 hingga 25 ribu untuk ukuran Jakarta atau justru di bawah angka itu? Kalau untuk di Jakarta kita realistis saja ya, kayak Hmm, rasanya kalau di bawah 20.000 tidak mungkin ya ya. untuk memenuhi kalau dengan nasi, satu protein hewani, satu protein nabati, sayuran, buah, belum lagi packagingnya dan segala macam, kalau di bawah 20.000 tentu tidak mungkin ya kalau untuk Hmm. di Jakarta gitu. Mungkin sekitaran antara 20-25.000 bisa seperti itu. Baik, saya langsung lempar ke Mas Derajat. Bagaimana kemudian apakah angka ini sudah diperkirakan tadi tidak realistis nampaknya angka 20 hingga 25 ribu. Cukup banyak tentunya anggaran akan dikeluarkan terhadap siswa di Jakarta, Mas Derajat. Nampaknya di unmute, Mas Halo. Derajat boleh di unmute Ya, dulu ya. halo. Oke, Ya, bagaimana? Udah sudah. ini? Ya. Baik. Eh, Ya memang di setiap daerah pasti akan berbeda. Hmm, Angka 15.000 itu kan hitungan kasar ya, maaf, hitungan dasar. oke. Jadi mungkin di daerah pedesaan mungkin harganya bisa lebih murah. Kalau di Jakarta memang 15.000 agak berat, walaupun juga banyak pekerja yang makan tuh 15.000 kadang ya. Hmm, Pekerja driver online kemudian segala macam tuh banyak yang makannya malah di warung Tegal 10.000 12.000 ya memang seadanya, tapi kita tidak ingin seperti itu. Tentu nanti akan disesuaikan, makanya seperti yang saya sampaikan tergantung pada kondisi kondisi lokal ya. Tapi yang kita bisa lihat dari berbagai uji coba itu hmm, terlihat sekali bagaimana keceriaan dari siswa-siswa kita memperoleh makan dan bisa makan bersama teman-temannya. Itu efek psikologisnya bagus sekali. Jadi oke. program ini bukan hanya efek gizi jangka panjang, kemudian kecerdasan untuk jangka panjang, akan tapi juga jangka pendek itu ada efek psikologis, ada dampak ekonominya bagi apa ekonomi rakyat setempat ya. Bahkan juga kalau kita lihat katakanlah nih nanti 30.000 ya, Mhm, 30.000 kemudian satu center itu ada 3 orang, itu sudah 90.000 kesempatan kerja baru yang dibuka ya, ya. langsung itu 90.000 dan penghasilannya tentu bukan hanya di atas UMR ya, akan cukup lumayan lah kira-kira karena mereka yang direkrut kan mungkin persyaratannya akan sarjana begitu. Saya nggak tahu nanti rincian teknisnya Prof. Dadan dari Badan Pangan yang akan Oke. menjelaskan, Hmm, akan mengumumkan ya. Tapi itu saja sudah membuka lapangan pekerjaan baru dan ini kelompok kelas menengah dalam kondisi kelas menengah kita sedang turun ya berkurang sampai 9 juta, kemudian terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut, daya beli kelas menengah turun dengan adanya program makan siang bergizi ini, hmm. makan bergizi gratis ini sudah langsung membantu ke penyediaan lapangan pekerjaan. Baik. Belum lagi Hmm. para penyedia catering di daerah. Ya, Baik, penyedia catering daerah termasuk juga melibatkan produsennya, begitu ya Mas Derajat. Bagaimana kemudian selain oh memastikan iya, iya. gizinya, keamanan, kebersihan, higienis dari makanan tersebut, kepada anak-anak karena ini harus diperhatikan, Mas Derajat, kebersihannya, penyimpanannya hingga ke anak-anak nanti dimakan, siapa yang bertanggung jawab nantinya? Betul, apalagi kita juga sadar bahwa salmonella masih jadi masalah gitu ya di Mhm, kita. Jadi memang perlu ada edukasi ya, kepada oke. bukan hanya para penyedia makanan untuk makan bergizi gratis, tapi juga pada masyarakat bahwa mereka yang bergerak di bidang makanan tuh harus betul-betul cuci tangan bersih, karena salmonella itu kan hanya tertularkan Hmm, bakterinya
dari kotoran, dan kotoran itu adalah ketika kita membersihkan sehabis buang kotoran tidak bersih, tidak pakai sabun. Nah, memang ini nggak bisa hanya dari sisi menunya saja, tapi Badan Gizi Nasional dan juga Kementerian Kesehatan nanti harus bersama-sama untuk melakukan edukasi dan juga melakukan pengawasan, ya, lakukan kontrol di setiap kabupaten kan ada dinkes. Saya rasa dinkes nanti akan dilibatkan untuk mengontrol, untuk memastikan supaya para penyedia makanan ini betul-betul bersih gitu ya. Jangan sampai kejadian-kejadian keracunan makanan yang ada di pesta-pesta pernikahan, kemudian acara komunal seperti pengajian ataupun acara komunal dari saudara-saudara kita yang beragama lain, itu kan beberapa kali terjadi keracunan makanan massal. Nah, ini saya rasa PR bagi Badan Gizi Nasional dan juga PR bagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan jangan sampai ada kasus keracunan massal, karena itu akan sangat jelek sekali dampaknya. Ya, silakan terakhir untuk closing statement, Bu Rahma, seberapa optimis Anda dengan program makan bergizi gratis ini di Kabinet Merah Putih? Halo? Ya, silakan Bu Rahma untuk closing statement-nya, seberapa optimis Anda dengan realisasi dari makan bergizi gratis ini yang dimulai pada 2025? Bu Rahma, silakan. Iya, sebenarnya kalau kita bicara optimis ya harus optimis ya, karena kan tujuan kita baik ya. Tujuan kita adalah memperbaiki gizi anak sekolah gitu. Cuma memang kalau pandangan saya dari sisi ilmu kegizian dan juga ilmu perilaku, sebaiknya adalah program makan gizi gratis, makanan bergizi ini juga disertai dengan edukasi juga kepada siswanya. Jadi yang kita inginkan adalah pembiasaan makan bergizi bukan hanya disediakan tetapi juga menjadi pembiasaan, juga menjadi edukasi untuk anak-anaknya bagaimana makan bergizi itu seharusnya, dan akhirnya menjadi nanti akhirnya anak-anak itu sudah terbiasa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang selayaknya bergizi gitu. Nah, kalau bicara optimis, harus optimis saya rasa ya, karena ya tujuan kita baik, tujuan kita adalah untuk memperbaiki gizi, tinggal pelaksanaannya saja mungkin pengawasan dan lain-lainnya memang harus sangat-sangat ketat kalau menurut saya. Ya, kita dukung apa yang menjadi program Astacita Pak Prabowo Gibran terhadap 5 tahun ke depan. Informasinya juga tidak hanya anak-anak yang akan diberikan makan bergizi gratis, tapi juga ibu hamil. Begitu ya Mas Derajat, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Newsroom. Ada Mas Derajat Wibowo, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, dan juga Ibu Rahma Nida Nuzrina, dosen dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.